Ya, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam kelas Psikologi Industri Organisasi di semester akselerasi ini. Ya, nah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah bio yang akan saya ampu ya pada kesempatan kali ini. Nah, saya akan share screen untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Nah, mata kuliah ini dinamakan Psikologi Industri Organisasi. Kodenya adalah PSY 11209, bersifat wajib 3 SKS di Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan ya. Diberikan kebetulan pada hari ini untuk semester akselerasi tahun akademik 2021-2022 dengan kode kelas 1311. Nah, saya membuat penjelasan ini juga sekalian dalam rangka sebagai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dipersiapkan di bidang pengajaran untuk proses sertifikasi dosen ya. Nah, ini adalah sedikit perkenalan profil dari pengajar ya. Jadi nama saya Yusak Novanto, saya dulu alumni S1 Psikologi dari Universitas Indonesia, S2 dari Magister Profesi Psikologi, Bio di UI juga, kemudian S2 yang kedua Sains di pendidikan, sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga. Jabatan akademiknya asisten ahli dalam bidang psikologi industri organisasi, manajemen SDM, dan psikologi sosial ya. Pengalaman kerja sebagai praktisi, pernah menjadi pooling interviewer Kompas, fasilitator training, staf urusan beasiswa di UPH Jakarta, kemudian HRD coordinator di Surabaya, dan marketing dan admission manager di UPH kampus Surabaya. Pengalaman organisasi, pengurus HIMSI Jatim, kemudian pengurus Asosiasi Psikologi Kristiani, periode lalu sebagai sekretaris, sekarang sebagai ketua, kemudian anggota Asosiasi Psikologi Industri, organisasi APIO, dan anggota Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Ini pengalaman mengajar, pernah mengajar di beberapa universitas, ya di Atmajaya sejak tahun 2002, sudah mengajar Indonesia, Bunda Mulia, UPH di Jakarta pada waktu itu 2003 sampai 2006, kemudian di beberapa STT, Sekolah Tinggi Teologi, kemudian di UPH kampus Surabaya 2007 sampai 2020, dan 2020 kembali bertugas di UPH Jakarta. Ini beberapa presentasi publikasi yang terkait dengan disertasi yang selama ini sudah saya kerjakan, masuk ada di proceeding internasional dan juga di jurnal terakreditasi, baik Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Kemudian pelatihan dan pengembangan diri, saya mengikuti pelatihan kepemimpinan, kemudian pelatihan pekerti, kemudian workshop yang berkaitan dengan PIO, Organizational Development, People Development, Talent Management di Widya Mandala, Surabaya, kemudian pelatihan Applied Approach di Kopertis 7. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pembicara di ibadah, pembicara talk show, menulis artikel di majalah rohani, kemudian juga juri lomba debat, kemudian berpraktek sebagai psikolog bio juga di Lembaga Psikologi Terapan dan editorial tim jurnal, dan pernah mereview salah satu jurnal di International Social Science Journals. Ini link profil dan publikasi dari atau sosial media dari saya. Nah, kemudian berkaitan dengan mata kuliah ini, mata kuliah psikologi industri, tujuannya diberikan kepada mahasiswa sebagai wajib agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip psikologi dalam lingkup industri dan organisasi sebagai dasar penanganan masalah-masalah industri dan organisasi melalui pendekatan psikologi. Kemudian beberapa topik dalam mata kuliah ini merupakan integrasi dari prinsip-prinsip ilmu psikologi dengan prinsip serta nilai Kristiani, sehingga memampukan mahasiswa menghayati relevansi dan aplikasi dari prinsip dan nilai Kristiani dalam praktik-praktik organisasi. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini,
Mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis tentang pengembangan diri dan karir, serta mampu memahaminya sebagai respon terhadap panggilan Tuhan dalam dunia kerja, dan mahasiswa mampu menganalisis persoalan perilaku di lingkungan kerja berdasarkan perspektif psikologi dan wawancara atau observasi dengan nilai Kristiani. Ini capaian pembelajaran lulusannya. Mahasiswa diharapkan mampu dan menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis persoalan psikologi non-klinis dan persoalan perilaku berdasarkan perspektif psikologi dan nilai-nilai Kristiani, menguasai konsep teori dasar psikologi industri organisasi, mampu bekerja sama, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja, dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang ditugaskan. Mahasiswa juga mampu menunjukkan sikap responsif, reflektif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan panggilan hidupnya. Ini capaian pembelajaran mata kuliahnya, ada 4, jadi menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, kemudian bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, tadi juga sudah ada, kemudian mampu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi di dalam individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Kemudian mampu juga menganalisis persoalan psikologi dan klinis dan persoalan perilaku dari sudut pandang psikologi dengan wawasan Kristen yang berdasarkan kitab suci ya. Mata kuliah prasyaratnya psikologi umum, mata kuliah terkaitnya ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan bio. Nah, metode pembelajarannya karena kelas ini dilakukan dalam masa pandemi COVID-19, jadi masih full secara online. Jadi ada persiapan yang harus dilakukan mahasiswa sebelum kelas berlangsung. Jadi mengevaluasi, kemudian membaca dulu materi dari bukunya, kemudian membaca materi dari rangkuman dan juga dari PPT-nya, kemudian mengisi feedback yang sudah disiapkan di setiap minggunya, kemudian mengerjakan tugas kegiatan akademik terstruktur. Selama kelas tentu menyimak perkuliahan, melakukan diskusi kelompok, kemudian melakukan presentasi ya. Setelah kelas berlangsung juga berpartisipasi dalam tugas-tugas dan mempersiapkan diri untuk UTS dan UAS. Buku yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah dari Spector, Industrial and Organizational Psychology, edisi ke-7. Daftar pustaka pendukung lainnya terlampir ada di bawah. Nah, ini adalah platform Moodle, adalah learning management system yang dipakai di UPH. Ya, di dalam learning management system ini, dalam satu perkuliahan kita diperlengkapi dengan beberapa materi yang dari materi sesi 1 sampai sesi terakhir ya, ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Di dalamnya di sini para dosen bisa menyimpan materi pembelajaran, kemudian juga materi link-link video dari YouTube, juga dari link-link yang lain, juga dari jurnal-jurnal. Semuanya bisa ditaruh di sini untuk dibaca oleh mahasiswa, di-download oleh mahasiswa, dan juga untuk nantinya mahasiswa mengerjakan feedback, dan juga mahasiswa nanti untuk mengerjakan UTS dan UAS-nya. Kemudian ini adalah profil dari Oracle Campus System, Campus Solution. Ini untuk pengisian daftar absen mahasiswa, dan juga untuk pengisian nilai-nilai mahasiswa, termasuk dalam KAT, UTS, dan UAS diinput di sini. Ya, kemudian ini untuk absennya mahasiswa gitu. Ini adalah tangkapan layar pada salah satu kuliah di mana mahasiswa dimohon untuk open cam ketika di absen dan ketika menjawab pertanyaan atau ketika sedang diskusi kelompok. Kemudian ini adalah tampilan dari Panopto. Panopto adalah sebuah software video editor atau sebuah video recorder ya, di mana dosen juga bisa membuat video di sini dan juga bisa menampilkannya untuk mahasiswa. Kemudian ini adalah Microsoft Teams dari kelas bio, di mana dosen juga bisa memberikan file-file penugasan yang ada di sini, selain juga bisa untuk tatap muka, alternatif selain dengan menggunakan Zoom meeting. Ya.
Nah, penilaian dan evaluasi, UTS-nya adalah 40%, UAS-nya 40%, materinya adalah pertemuan 1-7 dan pertemuan 9 sampai ke 15. Kemudian cut 1 adalah 20%, tugasnya adalah melakukan wawancara dengan HRD perusahaan atau pimpinan di perusahaan. Ini pemetaan penilaiannya dikaitkan dengan CPMK-nya. Kemudian ini beberapa aturan kelas yang harus disepakati dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa harus menandatangani juga RPS-nya setelah diberikan sebagai arsip dari fakultas. Kemudian ini beberapa topik yang akan kita bersama kita mempelajari. Jadi di minggu pertama ada pengenalan bio, kemudian minggu kedua adalah proses rekrutmen dan seleksi, kemudian minggu ketiga tentang job analisis, kemudian minggu keempat mahasiswa diminta untuk melakukan simulasi, wawancara dengan rekannya, kemudian minggu kelima atau sesi kelima ada penjelasan mengenai performance appraisal, kemudian minggu ke-6 atau sesi ke-6 ada kuliah tentang pelatihan dan pengembangan, training and development, sesi ke-7 adalah tentang motivasi kerja. Kemudian 8 akan diadakan UTS. Kemudian minggu ke-9 atau sesi 9 tentang kepuasan kerja, dan juga kami memberikan tambahan mengenai konsep-konsep tentang beberapa perilaku karyawan di dalam organisasi. Termasuk ini juga dijadikan satu pokok bahasan dengan minggu ke-10 tentang perilaku kontraproduktif dan perilaku produktif di tempat kerja. Sesi ke-11 adalah faktor yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau dampak stres untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Ini akan disinggung juga sedikit tentang konsep ergonomi di tempat ini. Kemudian minggu ke-12 ada pemahaman pentingnya kelompok dan tim kerja, perbedaannya, kemudian sumber-sumber konflik di dalam kelompok, kemudian konsep-konsep ya di dalam kelompok dan dinamika kelompok, kemudian bagaimana membentuk tim kerja yang solid. Kemudian juga yang minggu ke-13 atau sesi ke-13 ada karakter kepemimpinan yang baik, ini tentang leadership, jenis-jenis kepemimpinan dan power, kemudian karakter kepemimpinan Kristiani, ada transformasional dengan servanthood. Kemudian yang ke-14 ada tentang teori organisasi, organizational development, pengembangan organisasi dan budaya organisasi, organizational culture, dan organizational change. Bagaimana sebuah organisasi itu mempersiapkan organisasinya untuk melakukan perubahan organisasi. Pada pertemuan ke-15 akan diberikan kuliah tamu yang akan disampaikan, nanti akan ada posternya. Dan pertemuan ke-16 itu akan ada ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester dan ujian tengah semester itu diberikan selama kurang lebih 90 menit dengan sekitar mungkin puluhan soal. Untuk yang pilihan ganda ada benar salah, ada menjodohkan, ya, kemudian ada isian, kemudian ada esai dan sebagainya yang dirangkum masing-masing dari materi presentasi PowerPoint, dari rangkuman, dari test bank, dan juga dari buku spektor. Ya. Nah, ini adalah asesmen rubrik dari Cut 1, di mana mahasiswa nanti diminta untuk membuat semacam laporan, di mana mahasiswa harus mewawancarai HRD perusahaan, dan mahasiswa harus melaporkan bagaimana proses rekrutmen seleksi di perusahaan tersebut, kemudian bagaimana proses untuk mensejahterakan karyawan di perusahaan tersebut, bagaimana juga proses performance appraisal, kemudian masalah-masalah apa saja yang terjadi sekarang, kemudian tren-tren apa yang sedang dilakukan di dalam dunia HRD di sana, dan bagaimana tantangan ke depan yang dihadapi oleh HRD di dalam satu perusahaan tersebut. Kemudian ini ada kuliah tamu yang akan dibawakan pada Jumat 22 Juli mendatang ya oleh pembicara kita Dr. Nulaila Effendi, Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Nah, mengapa kok adakan ini? Karena ini cukup penting karena sekarang sedang tren juga bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip
psikologi sumber daya manusia, khususnya psikologi positif ya di tempat kerja. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proses atau penjelasan mengenai mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman, selamat pagi. Kita kembali bertemu di dalam pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Saya minggu lalu secara detail sudah menyampaikan mengenai dua konsep ini ya, dua topik ini. Jadi mengenai emotion di tempat kerja, kemudian kepuasan kerja, dan juga perilaku kontraproduktif dan perilaku produktif di tempat kerja. Nah, saya akan menyampaikan dulu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya overview dari penjelasan minggu lalu yang saya sudah sampaikan secara detail, dan saya juga sudah memberikan penugasan ya kepada kalian untuk supaya kalian nanti bisa mempresentasikan. Nah, nanti tentu karena ada 7 kelompok di sini tidak bisa semua presentasi, nanti akan diwakili chapter yang ke-10 oleh satu kelompok mengenai OCB, dan yang nanti yang kedua adalah mengenai motivation potential score akan disampaikan oleh satu kelompok yang lain ya. Nanti untuk kelompok yang lain silakan di-submit di Moodle ya, karena itu juga merupakan bagian dari penilaian kita ya. Oke, saya akan lanjutkan saja. Nah, minggu lalu saya sudah menerangkan mengenai feeling about work and job attitude and emotions ya. Jadi di sini itu termasuk ada konsep-konsep mengenai kepuasan kerja ya, ada organizational commitment dan sebagainya. Ini learning objektifnya ya. Ini learning objektifnya. Nah, kemudian ini tentang nature of job satisfaction ya. Jadi bagaimana mereka itu menyukai pekerjaannya ya. Jadi ada yang global approach, ada yang facet approach. Apa yang global approach maksud? Global approach itu adalah overall satisfaction with work ya. Jadi manusia atau karyawan itu merasa puas terhadap hal-hal keseluruhan dari tempat kerja. Kemudian kalau facet approach itu adalah satisfaction with aspect of the job. Jadi kayak facet ya, jadi tiap-tiap aspek kecil-kecil di dalam pekerjaan. Nah, kebanyakan kalau di Amerika menurut buku Spector, American itu like their job to overall, jadi secara keseluruhan. Nah, tetapi ini juga berbeda ya kalau kita lihat dari dimensi budaya Hofstede ya, mungkin kalian pernah dengar ada individualism, masculinity, power distance, uncertainty avoidance. Jadi bagaimana sebuah perusahaan di tiap-tiap negara itu akan dipengaruhi oleh budaya-budaya culture yang ada di dalam negara tersebut. Gitu ya. Minggu lalu saya sudah terangkan secara detail ya. Saya tidak akan menjelaskan lagi secara detail karena nanti akan menyita waktu ya. Nah, ini adalah survei saja di Amerika ya. Kira-kira apa yang membuat mahasiswa ya, apa yang membuat pekerja tersebut mendapatkan kepuasan kerja ya. Nah, yang paling tinggi kita lihat di sini adalah nature of works ya. Nature of works itu adalah semacam jenis pekerjaannya sendiri. Kemudian supervisinya bagaimana ya. Dia merasa diawasi bagaimana. Kemudian juga yang tinggi adalah coworkers ya di sini. Jadi rekan kerja itu juga menentukan. Sementara gaji itu paling rendah malah di sini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengukur kepuasan kerja. Nah, cara kita mengukur kepuasan kerja bisa pakai survei ya, bisa pakai kuesioner, bisa juga beberapa kuesioner atau skala psikologi yang sudah ada di dunia. Itu ada Job Descriptive Index, ada Minnesota Satisfaction Questionnaires, ya, ada Job in General. Ini ada semua di rangkuman ya, kalian bisa nanti lihat lebih jelas. Nah, kemudian apa penyebab dari kepuasan kerja? Yang pertama dari lingkungan dulu. Lingkungan adalah job karakteristiknya. Nah, job karakteristik itu ada 5 ya, ada skill variety, ada task identity, dan segala macam itu ada. Kemudian dari penggajiannya sendiri, ya, orang-orang digaji layak atau tidak. Kemudian dari keadilan. Nah, karyawan merasa
apakah karyawan merasa bahwa organisasinya itu sudah menerapkan secara adil atau belum ya. Nah, kalau teori keadilan organisasi banyak ya, ada procedural justice, ada distributive justice, ada informational justice dan sebagainya. Itu saya sudah pernah singgung. Ini adalah teori job karakteristik teori ya, di mana tadi ada job karakteristik ada 5. Kemudian apakah karyawan itu mendapatkan otonomi, kebebasan ketika melakukan pekerjaannya, mendapatkan masukan atau feedback dari hasilnya. Apakah karyawan mengalami kondisi-kondisi psikologis yang kritis yang penting, seperti mengalami makna kerja, mengalami apakah dia merasa bertanggung jawab, apakah dia mengerti hasilnya itu seperti apa. Nah, ini akan meningkatkan motivasi kerja, kemudian meningkatkan kinerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kehadiran karyawan di tempat kerja. Nah, ini dibutuhkan juga growth need strength, jadi kekuatan di dalam diri manusia ya agar dia bisa bertumbuh ya, atau dia bisa terus merasa pengen bertumbuh secara pribadi. Kita tadi mengadakan evaluasi atau mengadakan sedikit penjelasan ulang ya, mungkin secara tidak terlalu detail, tapi karena saya minggu lalu sudah menjelaskan dengan detail ya, dan sekarang minggu ini adalah tiba waktunya untuk perwakilan dari kalian untuk bisa membagikan presentasi mengenai konsep-konsep yang sudah kita ajarkan atau kita sudah memberikan informasi melalui jurnal-jurnal dan sebagainya ya. Nah, saya tadi sudah melihat salah satu yang cukup baik adalah OCB ya, kelompok OCB. Apakah sudah siap bisa mempresentasikan sedikit, mungkin tidak secara detail, nanti mungkin bisa kita bahas bersama di dalam kelompok atau kelas besar ini. Ya, oke, silakan teman-teman. Baik, selamat pagi Pak Yusak dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2, OCB, akan mempresentasikan secara singkat apa itu OCB. Boleh di next? Nah, menurut Organ, jadi OCB adalah suatu perilaku individu yang tidak diatur oleh organisasi dan yang tidak diperhitungkan sistem reward secara formal. Jadi singkatnya, OCB adalah perilaku karyawan yang sukarela mengerjakan pekerjaan yang melebihi standar tugas yang diberikan kepadanya. Oke, terima kasih. Kita kasih big applause dulu ya teman-teman, reaction ya untuk hari ini OCB ya. Nah, ini kan teman-teman sudah PPT-nya sudah dibagikan ya ke semua anggota kita ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sedikit banyak membaca gitu ya, melihat OCB. Jadi OCB itu kan secara garis besarnya namanya Organizational Citizenship Behavior. Jadi perilaku kewargaan organisasi ya. Bagaimana kita di dalam sebuah organisasi, misalnya kita karyawan, kita atau anggota, kita merasa bahwa kita ini benar-benar mau menjadi, kalau kayak warga negara, menjadi warga negara yang baik gitu ya. Kita membantu orang, kita menjaga hubungan baik, kita melakukan hal-hal yang positif, kita berperilaku sportif juga ya. Jadi tidak hanya di bidang olahraga, ya kemudian kita juga melakukan ketelitian, kedisiplinan supaya pekerjaan kita tidak salah dan sebagainya. Ya, nah menurut sekarang saya mau minta pendapat ya, misalnya dari Harpa, oke Harpa. Nah, dengan dimensi yang OCB ini kan ada 5 nih Harpa ya, ada altruism, perilaku membantu orang, ada consciousness, ada courtesy, ada civic virtue, ada sportsmanship. Nah, kira-kira kalau courtesy itu ya itu apa namanya? Bagaimana cara orang bisa perilaku menjaga hubungan baik dengan temannya di tempat kerja, Harpa? Kira-kira? Mungkin kalau misalnya simpelnya aja, itu kita bisa kayak nyapa, terus kalau misalnya ada teman kerja yang butuh bantuan, kita bantuin gitu, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya Michelle bisa bantu saya nggak? Kalau sportsmanship gimana? Sportsmanship di situ ada perilaku sportif itu bisa dibaca aja di situ dulu. Bisa nggak kasih contoh kira-kira bagaimana ya orang supaya sportif di tempat kerja tuh? Mungkin kalau ada sesuatu yang nggak sesuai sama harapannya, dia tetap bisa terima.
Oke, ini kayak olahraga ya. Orang kalau atlet itu meskipun dia di pengadilan tapi dia tetap sportif ya, menjaga tidak curang dan sebagainya. Kalau saya OCB-nya tinggi ya, saya merasa jadi warga organisasi yang baik gitu ya. Kira-kira dampaknya apa aja ya yang positif? Misalnya di sini kan ada ya. Kalau menurut kamu sendiri apa kira-kira yang akan terjadi kalau orang punya OCB yang tinggi gitu? Ya, siapa? Suaranya nggak kedengaran, Iya siapa? Pak, suasana kantornya jadi lebih nyaman Pak, sehingga karyawan jadi lebih produktif gitu ya Pak. Oke, jadi kalian lebih produktif karena nyaman, terus kinerjanya perusahaan juga meningkat ya. Akhirnya juga karyawannya merasakan kesejahteraannya meningkat karena gajinya juga meningkat gitu ya. Nah, oke ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui tentang OCB secara overall ya. Oke, thank you. Hari ini kita sudah belajar mengenai beberapa konsep mengenai job satisfaction, organizational commitment, ya, emotion at work, dan sebetulnya ada juga perilaku kontraproduktif dan perilaku produktif ya, tapi mungkin tidak sempat disampaikan di presentasi ya. Nanti mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai stres dan keselamatan kerja yang itu juga ada kaitannya dengan topik hari ini. Oke ya, terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Tadi sudah saya absen juga ya. Nah, saya ingatkan untuk membuat tugasnya, kegiatan akademik terstruktur, kemudian juga untuk mengisi feedback-nya yang setiap minggu, khususnya hari ini, dan juga nanti topik yang tadi silakan dimasukkan di feedback masing-masing, dan juga jangan lupa untuk belajar untuk menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri.